Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat malam Bapak Ibu calon guru penggerak dan juga pengajar praktik. Apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Bapak Ibu, selamat datang di Eksplorasi Konsep Modul 1.1 Forum Diskusi tentang Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu pada malam hari ini belajar bersama-sama secara sinkronus, di mana interaksi pembelajaran kita dilakukan secara real time dengan video konferensi Google Meet. Oke, Bapak Ibu, agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca doa. Saya akan memimpin doa pada kesempatan kali ini. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga doa-doa yang kita khusyuk panjatkan menjadi sumber kekuatan bagi kita, energi bagi kita, dan semangat untuk menjalani kegiatan pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini merupakan biografi singkat saya ya, dan kemarin juga sudah sempat sedikit disinggung ya. Bapak Ibu bisa membaca, melihatnya, dan ini adalah sosmed, ada sosmed saya ya. Sosmed saya itu ada YouTube, ada Instagram, namanya Family Lab Project. Nanti Bapak Ibu bisa buka-buka, bisa lihat-lihat ya sosmed saya. Kemudian, nah, oke. Ini ada identitas modul Bapak Ibu. Izinkan saya membaca. Silakan Bapak Ibu menyimak. Kita sekarang belajar pada paket modul 1 Bapak Ibu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Di mana sesi pembelajaran kali ini kita berada di eksplorasi konsep, dan saya akan membersamai Bapak Ibu semuanya selama 2 JP atau kurang lebih 90 menit. Adapun tujuan pembelajaran khusus kita pada hari ini adalah Bapak Ibu calon guru penggerak mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan KHD dalam forum diskusi. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju Bapak Ibu guru penggerak diharapkan mampu memahami peran dan alasan menjadi pembelajaran, menjadi pemimpin pembelajaran. Saya perbesar Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu calon guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi diharapkan mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan juga kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian Bapak Ibu, capaian umum modul ini adalah yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk bisa diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian capaian khusus modulnya,
Bapak Ibu secara khusus, modul ini diharapkan dapat membantu calon guru penggerak untuk mampu memiliki yang pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, lalu keterampilan bagaimana mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah, dan yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Oke, barangkali ini adalah identitas modul kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu sudah kenal dengan alur belajar modul 1.1. Nah, ini adalah alur belajar modul 1.1. Kita menggunakan alur Merdeka, di mana Merdeka ini merupakan akronim Bapak Ibu ya. M-nya adalah mulai dari diri, E-nya itu adalah eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya adalah elaborasi pemahaman, K-nya adalah koneksi antar materi, dan A-nya adalah aksi nyata. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat apa saja aktivitas dalam mulai dari diri. Mulai dari diri itu Bapak Ibu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah itu dalam eksplorasi konsep, Bapak Ibu memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Lalu menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya alur R atau ruang kolaborasi, di mana Bapak Ibu setelah ini ya besok Bapak Ibu akan melakukan diskusi kelompok menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan atau cocok menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kemudian Bapak Ibu harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok itu nanti di tanggal 24. Kemudian selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual, ya, di mana Bapak Ibu nanti diminta untuk mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, ya, pendidikan yang berpihak pada murid. Lalu pada sesi elaborasi, Bapak Ibu nanti akan bersama instruktur, Bapak Ibu menuangkan berbagai pertanyaan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan pertanyaan, ya, hasil belajar Bapak Ibu, ya, kepada instruktur nanti pada saat elaborasi pemahaman. Mengenai apa? Mengenai materi refleksi kritis, ya, filosofis pendidikan nasional KHD. Lalu selanjutnya adalah alur K, ya, koneksi antar materi, di mana Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah didapat, yang telah dipelajari Bapak Ibu dari pemikiran KHD di LMS ini. Kemudian yang terakhir, ini bagian juga yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu nanti mendokumentasikan, ya, karya nyata atau kontribusi nyata Bapak Ibu dalam menerapkan pemikiran KHD, ya, di kelas dan sekolah. Ini biasanya Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat aksi nyata yang harus dibuat dalam portofolio digital seperti itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi modul 1.1 pada eksplorasi konsep forum diskusi ini diharapkan Bapak Ibu nantinya dapat memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan KHD dalam forum diskusi ini. Nah, ini adalah agenda pembelajaran kita pada malam hari ini Bapak Ibu, ya. Kurang lebih durasi totalnya 90 menit, di mana pembukaan ini sekitar 25 menit, ya. Kemudian dilanjutkan refleksi kritis Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik selama 30 menit, diskusi dan tanya jawab, ya, kurang lebih 20 menit, lalu dilanjutkan refleksi dan umpan balik selama 10 menit, dan kemudian ditutup, ya, dengan foto bersama dan doa. Nanti mohon Bapak Ibu mengingatkan, ya, sebelum ditutup agar kita berdoa dulu seperti itu. Baik.
Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai pembelajaran kita malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini adalah usulan kesepakatan kelas, ya. Nah, setiap pikon, ya, setiap rukol biasanya kami fasilitator itu selalu memberikan usulan kesepakatan kelas, ya, agar pembelajaran kita itu tertib, teratur, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama, Bapak Ibu, usulannya adalah membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Ya, jadi saya minta nanti Bapak Ibu berpikiran terbuka, ya, bersikap terbuka dalam menyikapi perbedaan pendapat, ya, saat nanti dalam forum diskusi, ya, atau berbagi pengalaman. Kemudian semua peserta itu aktif, ya, menghadirkan mindfulness. Mindfulness ini berarti berkesadaran penuh. Diharapkan juga Bapak Ibu yang tidak terkendala sinyal tetap mengaktifkan kameranya, ya, sehingga kita bisa hadir seutuhnya di kelas virtual ini. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu diminta nanti untuk raise hand bila hendak bertanya, dan silakan berbicara setelah dipersilakan oleh fasilitator. Lalu selanjutnya semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya kebagian nih, ya, saat nanti diberi pertanyaan atau memberikan pendapat. Kemudian menjaga kenyamanan proses pembelajaran agar menjadi kondusif dan bermakna. Oke, ya. Lalu konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan berbagi pengalaman. Oke, sepakat Bapak Ibu? Apakah ada tambahan? Kalau tidak ada, berikan reaksinya. Silakan. Kasih jempol. Oke, baik. Sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir on time, ya, tepat waktu pada malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ya. Baik, Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar, sejenak, ya. Ice breaking ini dinamakan show and tell, di mana Bapak Ibu, ya, cari nih benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, yang ada di sekitar aja Bapak Ibu, nggak usah di luar rumah lalu diambil, ya, kelamaan. Benda yang berkesan atau spesial bagi diri Bapak Ibu. Jadi cari benda yang kira-kira ada di sekitar Bapak Ibu, dan benda itu berkesan dan spesial bagi diri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan saya berikan waktu 1 menit untuk menceritakan kenapa benda tersebut berkesan atau spesial. Cocok nggak? Cocok ya? Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu, mulai dari sekarang. Kalau yang sudah menemukan, ya silakan tunjuk tangannya. Oke, ini Bu Dina ini sudah nunjuk tangan ini. Oke, Bu Risa. Oke, kita mulai dari Bu Dina. Silakan. Halo Bu Dina, silakan berkomentar. Mic-nya dibuka dulu. Halo, kedengeran Pak suara saya? Iya, silakan Ibu. Iya, ini ada sebuah benda yang sudah saya pegang. Iya. Handphone. Oke. Ini handphone. Iya. Amat berarti, amat penting, karena semua data yang ada bersangkutan dengan handphone. Jadi handphone ini amat berarti bagi saya. Oke, cukup Bu? Cukup.
Oke, terima kasih Bu Dina. Oke, barang yang berkesan nih, handphone nih. Mungkin Bapak Ibu yang kepikiran handphone cari benda yang lain ya. Karena udah jadi miliknya Bu Dina nih handphone ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat antriannya. Ada Ibu Risa, silakan Ibu Risa. Tuhan kayaknya bukan berkesan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Spontanitas saja, ini saya sedang di rumah sakit sekarang Pak. Karena Oh, keponakan sedang sakit, mohon bantu doanya supaya keponakan cepat sembuh. Gitu ya. amin, 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 amin ya rabbal alamin. Kebetulan ada tisu di Mm-mm. hadapan saya Pak. Baik. Jadi menurut saya tisu ini salah satu benda yang berkesan bagi hidup saya, Pak. Karena tisu ini manfaatnya salah satunya bisa membersihkan hal-hal yang kotor. Misalkan ada noda, Pak. Dan noda tersebut bisa kita bersihkan dengan tisu ini. Dari tisu ini aja kita sudah bisa lihat tisu ini putih. Dia bisa membantu banyak hal di sekitarnya. Cukup sekian dari saya, Pak. Oke, baik Ibu Risa, terima kasih filosofi tisu ya. Bisa membersihkan yang kotor ya. Mudah-mudahan juga di sini juga bisa membersihkan segala pikiran-pikiran negatif kita ya, terganti menjadi pikiran yang positif, aura yang positif, karena kita berkumpul dalam komunitas aura yang positif pula. Ya, luar biasa. Oke, baik Bu Risa, turun tangan dulu ya. Oke, Pak Muhammad Mujib, silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Di tangan saya memegang pena Pak. Ya. Alasan saya, yang jelas setiap saya menjelaskan sesuatu, itu saya harus coret-coret Pak. Benar. Ini kebiasaan saya dari dulu. Jadi nggak bisa menjelaskan dengan lisan saja, pasti sambil menulis di atas kertas. Itu menjelaskan entah itu dengan pimpinan, entah dengan rekan kerja, nah, seperti itu. Jadi makanya pena ini sangat berarti buat saya gitu, supaya saya lebih mudah menjelaskan apa yang ingin saya sampaikan terhadap teman, terhadap pimpinan. Selalu membuat coretan Pak, ini kebiasaan saya dari dulu. Ini pena ini Pak. Oke, Terima kasih, terima itu kasih. saja yang bisa saya sampaikan. Ya, al-ilmu fis sutur ya, benar ya Pak ya. Ilmu itu dengan cara mencatat, al-ilmu fis sutur la fis sudur gitu ya, bukan hanya di hati tapi juga melalui tulisan-tulisan gitu ya. Iya Pak. Salah satu adalah dengan menggunakan pena saat ini. Oke, terima kasih filosofi pena nih Pak Mujib nih. Silakan yang lain, Ibu Putu. Silakan Ibu. Kelihatannya lagi di luar Bu Putu nih, coba di dulu Bu. Oh iya Pak, benar Pak, Ya. saya masih di jalan, maaf jika visualnya tidak terlalu kelihatan ya Pak ya. Ya, tadi yang saya pegang mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah charger gitu ya. Kebetulan karena posisi saya sedang di jalan, ternyata charger ini yang sangat penting saat ini buat saya. Tidak hanya di jalan sih sebenarnya. Karena kemarin pun juga kalau kita sedang mengerjakan tugas, baik HP maupun laptop ya, ternyata charger ini harus benar-benar jadi hal yang penting buat kita gitu. Karena apapun yang sudah kita rencanakan, apapun yang sudah kita buat di HP maupun di laptop gitu ya, tanpa ada charger ini kayaknya akan sia-sia. Mungkin salah satu contohnya kemarin saat mengerjakan LMS sudah siap, ready, ternyata laptopnya low baterai seperti itu. Itu Pak untuk ininya. Ini mohon maaf juga kepada Pak Fasil, mungkin kalau saya belum bisa bergabung via LMS, ini sudah hampir mau dekat rumah, tapi baterai sudah menunjukkan 6% ini. Insya Allah mudah-mudahan sesampainya di rumah saya langsung menuju LMS gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Fasil.
Baik, terima kasih Ibu Putu, filosofi charger ya, membantu Ibu dalam kesulitan ini kan, dalam perjalanan, dan alhamdulillah ada charger ya. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini juga bisa mencarger semangat Ibu ya, mindset Ibu, laku kita semuanya ke arah yang positif semuanya. Oke, nambah semangat nih. Ya. Kemudian ada Ibu Titian di sini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menyimak dari beberapa benda yang dipegang oleh teman-teman. Yang pertama HP, kemudian charger, terus Bapak itu ada pen. Nah, saya kebetulan bukunya. Ya, jadi saya buku ini lembaran-lembaran kertas yang selalu media yang berteman dengan pen. Jadi saya selalu menulis hal-hal yang memang harus saya biasanya apa yang kita simak tidak selalu kita tangkap, kalaupun memungkinkan kita menulis. Informasi itu bisa kita buka sewaktu-waktu ketika membutuhkan kita membutuhkan informasi itu berulang, kita bisa membuka buku ataupun lembaran dari hasil tulisan kita. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titian. Filosofi buku nih ya. Kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada bestie gitu kan, bestinya itu ada Ibu A atau Ibu B gitu ya. Nah, kalau ada sebuah kata mutiara mengatakan teman terbaik itu adalah buku, gitu ya. Karena buku itu tidak pernah ngambek, tidak pernah marah gitu kan, tapi malah memberikan kita banyak pengaruh positif ya, terutama ke peningkatan kualitas kita ya. Apalagi kita sebagai pendidik seperti itu. Baik, terima kasih Bu Titian, filosofi buku. Citra, Bu Citra, silakan Bu. Oke, di sini saya memiliki benda sebuah Yasin karena sekarang barusan selesai dari acara Yasinan kakak almarhum, jadi sangat berkesan buat saya untuk mendoakan seluruh keluarga, terutama orang tua, supaya saya juga didoakan mereka di sana agar semua kegiatan saya bisa tercapai dan bisa lancar. Amin. Mereka di sana juga tenang di sana. Itu aja Pak. Ini pesannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Citra Dewi mengingatkan kita ya pada Sang Pencipta untuk selalu membaca firman-Nya. Ya. Terima kasih Bu Citra. Kemudian ada Ibu Ratu, silakan Bu Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bapak, suaranya Bapak? Iya, Bapak Ibu yang lain, tolong di mute dulu ya, Bu Citra. Oh iya Pak, lupa. Ya, silakan Ibu Ratu. Baik Bapak, di sini saya memiliki tas, sebuah tas yang sudah dari ketika saya honor saya bawa untuk menuju ke sekolah, untuk membantu saya atau menjadi teman saya untuk membawa-bawa buku pelajaran dan Halo, kelihatannya Bu Ratu kehilangan sinyal ya? Iya, Bapak. Iya. Tunggu sebentar ya, Bapak. Masih kedengaran, Bapak? Iya, siap. Kedengaran, Bu. Silakan. Iya. Jadi tas ini menjadi sahabat saya untuk menjalankan tugas saya sebagai pengajar yang sudah sampai sekitar lebih dari 10 tahun mengabdi. Ya, jadi honor saya 9 tahun dan berarti lebih dari 10 tahun. Lalu pakai tas itu Bu ya? Iya, dan ini untuk membawa buku-buku yang ilmunya itu akan saya sampaikan ke anak-anak. Seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini Ibu Ratu ini tipe-tipe wanita setia ya. Tas aja tidak diganti, apalagi
pasangan gitu ya, luar biasa. Oke. Ada Ibu Fauzia di sini, silakan Bu Fauzia langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya benda yang berkesan untuk saya saat ini, berhubung sekarang langsung dicari ya Pak ya. Iya. Kalau buat saya itu laptop ya Pak. Laptop, Jadi iya, karena memang laptop ini sangat membantu kita, terutama kayak kita pendidik gitu. Kalau memang laptop ini sangat membantu kita dalam berbagai hal. Ya contohnya kayak dalam mengerjakan tugas. Terus kayaknya kalau nggak ada, ya langsung ini kita kehilangan arah gitu kalau nggak punya laptop, kalau menurut saya gitu. Karena sangat membantu dalam kayak lagi ngajar, itu kan kalau kita pakai PowerPoint kan penting banget bawa laptop. Terus dalam ngajar, terus kayak gini ada tugas PPG atau CGP juga penting sekali untuk menggunakan laptop. Bagi saya sangat penting, penting banget malah. Tanpa laptop nggak bisa berjalan. Kalau lihat handphone aja kan menurut saya nggak pas untuk handphone juga berarti, tapi nggak semua tugas bisa diselesaikan di sana. Tapi kalau laptop sangat membantu sekali gitu. Iya, betul. Tepat sekali Bu. Apalagi kalau masuk LMS ya Bu ya. Iya, kalau bisa laptop harus menggunakan laptop. Dan memang betul laptop itu salah satu barang atau benda primer kita ya, kebutuhan primer, kita ya. sebagai guru ya. Iya, Oke, benar. Bu Fauzia. Terima kasih Pak. Sekarang ada Ibu Anggra ini. Silakan Ibu. Ibu Anggra ini. Oke, kelihatannya Ibu Ang juga kehilangan sinyal ini. Baik, Bu Anggra ini nanti ya bisa pada kesempatan yang lain show and tell. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah ikut ice breaking partisipasinya. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini Bapak Ibu semakin memiliki kesan terhadap benda-benda yang sudah Bapak Ibu miliki ya. Tadi sudah banyak filosofi yang Bapak Ibu sampaikan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi dan kita ke slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada refleksi kritis calon guru penggerak. Sebelum kita ke refleksi kritis, Bapak Ibu semuanya, saya jelaskan sedikit. Ini adalah mind map substansi modul. Ya, di mana Bapak Ibu telah belajar eksplorasi konsep ini di modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, adalah peta konsepnya Bapak Ibu yang memudahkan Bapak Ibu berpikir ya, yang memudahkan Bapak Ibu mempelajari modul 1.1 ini. Nah, kita lihat dalam peta konsep ini ada beberapa menu, diantaranya ada tujuan pembelajaran, kemudian potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini, di mana Bapak Ibu belajar melalui video ya. Sudah nonton ya videonya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Sudah ya, dan Bapak Ibu juga di sana memberikan jawaban komentar ya terkait dengan video tersebut. Kemudian menu kerangka pemikiran KHD ya tentang dasar-dasar pendidikan, lalu ada metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak-anak oleh KHD. Lalu ada menu asas pendidikan KHD tentang pendidikan dan pengajaran. Lalu ada interpretasi pemikiran KHD, kemudian budi pekerti, ya, cipta, rasa, karsa, dan karya. Lalu Bapak Ibu juga belajar bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam berarti sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, di mana anak tinggal. Kemudian kodrat zaman, isi dan irama, ya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dalam lingkungan, dalam teknologi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu belajar tentang dasar pendidikan yang menuntun. Ya, diantaranya submenunya adalah KHD yang mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani dan juga pendidik sebagai seorang pamong. Oke. Nah, itu barangkali Bapak Ibu mind map atau peta konsep di modul 1.1 ini. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya.
hasil dari belajar Bapak Ibu silakan dituangkan secara maksimal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Dan semuanya wajib menjawab. Ya, nanti semuanya giliran secara bergiliran mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi Bapak Ibu siap-siap. Nah, setelah Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, ya, jawaban-jawaban teman Bapak Ibu itu bisa dicatat atau disimak baik-baik, dan nanti jawaban teman-teman semua ini dijadikan bahan diskusi. Nah, setelah Bapak Ibu menjawab pertanyaan pemantik, kemudian Bapak Ibu melakukan diskusi. Diskusinya dari mana bahannya? Bahannya dari jawaban-jawaban rekan sesama calon guru penggerak di sini berdasarkan dari pertanyaan pemantik ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau oke, baik. Terima kasih jempol-jempolnya, Ibu Ratu, Pak Muhammad Mujib, Bu Dina, Bu Ang, oke, yang lainnya semuanya, oke. Baik, kita mulai ya. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan pertama. Boleh dah, ini pertanyaan yang paling mudah nih, rebutan. Nah, siapa yang duluan? Boleh. Oke. Saya butuh 3-4 orang deh. 3-4 orang. Nanti orang yang kelima menjawab pertanyaan yang berikutnya sampai dengan selanjutnya. Oke. Saya lihat di sini ada Pak Muhammad Mujib nih yang wow, cepat sekali nih langsung nunjuk. Sepertinya sudah sangat siap. Pak Mujib silakan. Apa makna kata menuntun ya dalam proses pendidikan anak bagi Bapak? Silakan jawab, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ini sepertinya tadi Pak ya, sambil coret-coret. Ya. Ya. Makna menuntun ini maksudnya kita memberikan dukungan, Pak. Dukungan secara emosional dan psikologis terhadap peserta didik atau siswa. Guru ini memberikan kebebasan terhadap siswa untuk mengeksplorasi, Pak. Ya, mengeksplorasi dalam setiap pembelajaran, dan guru sebagai fasilitator yang tentunya guru berkolaborasi, Pak, terhadap peserta didik. Mungkin itu aja, Pak, jawaban saya. Jadi intinya guru berkolaborasi terhadap peserta didik dan memberikan dukungan emosional serta psikologis terhadap siswa. Terima kasih, Pak. Maaf Pak, itu mikrofonnya masih tertutup off. Oke, terima kasih Pak Mujib atas jawabannya. Pak Mujib menjelaskan bahwasannya menuntun itu adalah memberikan dukungan, ya, dukungan penuh kepada murid atau siswa secara psikologis dan juga emosional. Oke, terima kasih Pak Mujib. Yang lain ada Ibu Ratu, silakan Bu Ratu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Menurut saya, makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak itu adalah kita membimbing anak menuju pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu dengan cara yang bijaksana dan penuh dengan perhatian. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Bu Ratu menjawab, menuntun berarti membimbing. Ya, membimbing anak dari aspek pengetahuan, keterampilan, ya, sehingga anak menemukan potensi terbaiknya, begitu ya. Siap, Bapak. Iya. Silakan. Selanjutnya di sini di bawahnya ada Ibu Ratu, diturunkan dulu tangannya. Capek, Bu. Iya, Bu Citra sekarang ya. Menurut saya, menuntun itu adalah mengarahkan peserta didik atau anak kita serta memotivasi untuk
ke depannya supaya lebih baik, gimana zaman sekarang yang begitu pesat, supaya mereka bisa mencapai tujuan dan bimbingan kita yang lebih baik. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu Citra. Bu Citra menjawab menuntun itu adalah proses untuk mengarahkan ya dan juga memberikan motivasi peserta didik agar menjadi lebih baik untuk mencapai cita-citanya ya, tujuannya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Citra. Ya, mohon diawasi mic-nya Bu Citra. Nah, terima kasih. Bu Dina, ini terakhir Bu Dina deh. Apa makna kata menuntun? Nanti selanjutnya ibu-ibu yang lain atau bapak yang lain ini menjawab pertanyaan kedua sampai dengan terakhir. Ibu Dina, nih apa kata menuntun? Kalau dari saya menuntun sama aja dengan ibu-ibu yang lain atau bahkan sama Pak Mujib tadi yang disampaikan, menuntun ialah mengarahkan, membimbing siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih ya. Bu Dina menjawab menuntun itu adalah proses ya suatu usaha untuk mengarahkan peserta didik ya dari tidak tahu menjadi tahu, seperti itu ya, menuntun menurut Ibu Dina. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertanyaan pertama. Kita melangkah ke pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu semuanya sudah siap ya? Wah, Bu Titiani sepertinya sudah siap nih. Bagaimana ya kata menuntun ini ya Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Nah, itu dulu pertanyaannya. Saya ulangi, bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Oke, silakan. Baik, saya mencoba menjawab, Pak, untuk yang kedua. Masih berkaitan dengan kata menuntun, tapi konteksnya ke arah sosial budaya. Berarti di sini saya memaknainya dalam arti kita harus lebih banyak membimbing anak-anak kita untuk tetap dalam segi menuntun mereka, membimbing mereka untuk tetap menghargai kebudayaan yang selayaknya berlaku dan bahkan membudaya seperti kebiasaan-kebiasaan yang baik, contohnya seperti mengantri ataupun tidak menyela orang saat berbicara, seperti itu Bapak. Jadi kita harus lebih banyak membiasakan. Oke, terima kasih Bu Titian. Ya, menuntun berarti mengarahkan, ya tetap ya. Poinnya adalah mengarahkan anak didik kepada kebudayaan-kebudayaan, ya, atau tata dan etika yang ada dalam masyarakat ya, tata krama dan etika yang ada dalam masyarakat, begitu ya, Bu ya? Iya, benar. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Oke, baik. Ini kuotanya 5 orang deh, ya. Ada Bu Anggra ini, silakan. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan berusaha menjawab menurut menuntun dalam konteks sosial budaya itu contohnya ya, misalnya anak-anak itu tidak hanya punya knowledge pengetahuan saja, tapi juga mereka tahu budaya daerah mereka masing-masing. Misalnya contohnya kalau kita masuk ke rumah itu ada salam, ya kita harus berusaha bisa menuntun mereka untuk bisa memberi salam kepada orang tua atau yang berada di rumahnya, sehingga mereka tahu sopan santun atau kebiasaan yang baik yang bisa mereka. Ya itu Pak. Oke Pak, mungkin sekian Pak jawaban saya. Oke, terima kasih Bu Ang. Bu Ang ini langsung ke penerapannya ya, contohnya tentang kebudayaan ya yang ada di dalam masyarakat terutama Indonesia ya, dan itu memang sudah menjadi mendarah daging ya. Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang ramah
ramah gitu ya, apalagi pada wisatawan asing seperti itu. Oke, baik. Ya, betul. Silakan ada Ibu Risa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ini, makna kata menuntun dalam kontekstual sosial budaya, menurut pemikiran saya, menuntun dalam konteks sosial budaya berarti membimbing, memfasilitasi, dan mengarahkan seseorang agar dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadikan bagian dari masyarakat. Mungkin itu termasuk mencakup nilai-nilai luhur budaya, Pak. Mungkin juga ada norma-norma sosial di dalamnya dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat di daerah kita. Baik, terima kasih sudah semakin lengkap nih Bapak Ibu ya. Bu Risa mengatakan menuntun dalam konteks sosial budaya di sini artinya mengarahkan anak didik atau peserta didik kita agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bisa diterima dengan baik, ya, yang mengenal kearifan lokal dan juga norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Begitu ya, Bu Risa ya, kurang lebih ya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Bu Dina. Silakan Bu Dina. Iya Pak, terima kasih. Kalau bagi saya kata menuntun yang dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yang saya lihat juga terutama di sekolah, contoh itu perilaku etika yang Bapak sampaikan tadi. Kalau di daerah kita, Indonesia beraneka ragam, suku, bangsa, dan agama. Yang kita ajarkan, yang kita tuntun terutama pada siswa, jangan saling membuli. Ya Pak. Jadi kita tuntun di daerah kita jangan saling membuli, terutama untuk seperti siswa saling suku, menghina suku satu sama lain. Biasanya kan di siswa ada ya Pak. Jadi kita memberikan motivasi untuk anak itu sendiri, kita memberikan pelajaran untuk anak itu sendiri dan memberitahu kelebihan-kelebihan suku-suku yang ada di daerah kita. Itu Pak. Baik, ya, yang bisa saya tangkap dari Ibu Dina, ini menuntun dalam konteks sosial budaya berarti mengarahkan anak didik kita agar mereka bisa beradaptasi gitu Bu ya. Iya. Di lingkungan sosial, terutama yang ada di Kota Bumi nih, Bapak Ibu semuanya. Ya, Kota Bumi kan termasuk yang heterogen masyarakatnya. Nah, sehingga diharapkan anak kita, ya itu anak didik kita itu bisa bersosialisasi, berinteraksi, bisa menjaga hubungan yang baik, ya, bisa menjadi anggota masyarakat yang baik seperti itu. Gitu ya kurang lebih Bu Dina, betul nggak? Ya kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Oke, terima kasih. Tidak ada suara, Bapak. Suaranya belum ada, Pak. Iya. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kedua ini terakhir dijawab oleh Pak Muhammad Mujib ya. Nanti pertanyaan ketiga dijawab oleh Bapak Ibu yang lain, ibu-ibu yang lain yang belum menjawab, yang belum sempat menjawab. Bagaimana kata menuntun saya maknai atau Bapak maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak? Silakan turunkan tangannya dulu Bapak.
Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Konteks sosial budaya ini berdasarkan pengalaman Pak ya. Ya. SMP 3 Tanjung Raja sudah mulai tahun ajaran kemarin itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oke. Ini berdasarkan konteks budaya. Ini menurut pemikiran saya. Ya. Di sini adalah yang pertama menggerakkan Pak. Jadi menggerakkan ini pengalaman yang sudah saya lakukan itu memancing nalar kritis siswa. Jadi kira-kira ini seperti P5 kemarin SMP 3 itu menanam sayuran. Jadi anak itu saya bawa ke lahan kosong, yang mana lahan kosong tersebut masih banyak sekali sampah. Ya, masih banyak sampah, saya pancing nalar kritisnya. Ternyata banyak yang mengusulkan yaitu untuk ditanamin sayuran. Nah, setelah ditanamin itu nalar kritis, akhirnya saya simpulkan itu anak ingin menanam sayuran. Akhirnya apa? Yang kedua, konteks sosial budaya ini menuntut ini kami memfasilitasi Pak. Jadi kami memfasilitasi kira-kira kebutuhannya apa saja untuk bercocok tanam di lahan kosong tersebut. Dan yang ketiga, kami nggak hanya memfasilitasi, kami juga membimbing peserta didik. Ini dalam konteks sosial budaya yang ada di daerah kami. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar peserta didik berkembang dan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, Pak, dari bercocok tanam tersebut. Terima kasih. Itu Pak jawaban kami. Terima kasih Pak Muhammad Mujib. Ini sangat menginspirasi ya kita semuanya. Pemanfaatan lahan kosong ya. Jadi Bapak Muhammad Mujib ini berusaha untuk menuntun, mengarahkan, menggerakkan, memancing nalar kritis katanya. Siswa itu untuk memanfaatkan lahan untuk sesuatu yang positif. Dan memang di Kota Bumi itu termasuk salah satu kota, salah satu daerah yang memiliki potensi SKA-nya itu apa sih biasanya? Kopi kah atau lada atau tebu yang saya dengar kemarin? Kopi Pak. Kopi ya. Jadi kopi, Pak Muhammad Mujib berusaha mendorong siswa untuk menanam kopi kah atau apa Pak Mujib, atau sayur? Kemarin berdasarkan usulan anak itu banyak yang ingin menanam sayuran Pak. Sayuran, oke. Karena panennya cepat dan kalau saya kan mengajar IPS Pak ya, itu ada ekonominya dan dengan modal yang mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu prinsip ekonomi. Hasilnya bagaimana Pak Muhammad Mujib? Sudah adakah hasilnya? Hasilnya alhamdulillah Pak, setiap kelompok kemarin itu dengan modal, karena siswa di sini saya minta tolong untuk mencatat berapa modalnya, terus setelah itu dijual, kita mau panen raya, yaitu menjual sayuran seperti kangkung, timun, terus ada sawi, terus ada selada, dan alhamdulillah yang beli ya ada pesan yang dari luar sekolah, ada bapak ibu gurunya, dan alhamdulillah mendapatkan keuntungan yang lumayan Pak. Alhamdulillah. Balik modal yang penting Pak ya. Digunakan untuk tema berikutnya, yaitu kearifan lokal. Nah itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Muhammad Mujib berbagi pengalaman ya. Baik, Bapak Ibu, ini masih banyak PR kita ya. Apa yang dapat saya lakukan atau Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah? Mungkin saya butuh 2 orang aja nih untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan. Apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya? Mungkin tadi sudah ada jawabannya ya, tapi barangkali ada yang ingin memberikan jawaban yang lain. Saya lihat di sini ada Ibu Fauziah. Silakan Ibu. Apa yang dapat saya kalau menurut saya sih yang dapat saya lakukan saat ini adalah pertama mendampingi anak dalam menuntun itu, saya dampingin, dibimbing gimana caranya biar mereka bisa menjadi
anak yang lebih beradab lagi ya, Pak. Nah, terus contohnya kayak misalkan masalah, anak zaman sekarang itu bukan anak aja, bahkan sampai ke usia lebih pun saling menghargai itu kurang ya, Pak. Jadi bagi saya untuk yang bisa saya lakukan mewujudkan pendidikan ke anak-anak yang relevan dengan konteks sosial budaya ini, saya ingin mereka bisa didampingi oleh saya bagaimana cara mereka bisa saling menghargai. Karena saat ini menghargai orang lain itu kayaknya, kurang ya, di berbagai daerah kayaknya itu sudah mulai terkikis yang namanya masalah saling menghargai. Karena, buat saya, kita bisa jadi orang yang ke depannya lebih sukses lagi, lebih baik lagi, itu berawal dari kita bisa menghargai orang lain. Jadi saya pengen mendampingi anak-anak ini ya dituntun tadi, didampingi dan mengantarkan mereka ke dalam hal yang lebih baik lagi dalam menghargai orang lain. Karena menghargai itu banyak cakupannya. Di sana mereka, kalau nggak menghargai kurang rasa menghargainya itu kurang sopan terhadap guru, dengan teman, ya itu tadi munculnya bully itu karena tidak saling menghargai. Itu sih menurut saya, Pak. Jadi saya pengen mewujudkannya dengan cara pertama kali pengen dampingin anak itu gimana cara menghargai orang lain. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu Fazia. Jadi intinya Ibu mewujudkannya dengan cara memberikan pengajaran terkait dengan budi pekerti ya, mengajarkan budi pekerti kepada anak ya. Salah satunya bagaimana cara menghargai, betul sekali. Kalau kita ingin dihargai, berarti hargai terlebih dahulu. Terima kasih Bu Fauzia. Ibu Ratu, silakan. Masih pertanyaan sama. Setelah itu nanti Bapak Ibu pertanyaan yang berikutnya ya. Silakan Ibu Ratu. Pertanyaan kedua ya Bapak. Masih sama apa yang dapat saya apa yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Ibu. Oke. Tadi kan konteks sosial dan budaya di daerah saya ya Pak ya. Oke. Apa yang dapat saya lakukan ya Pak? Iya, apa yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan ya pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Fazia ya, mengajarkan tentang etika, budi pekerti, ya itu salah satu ya. Baik Bapak. Menurut saya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial dan budaya itu sama dengan teman-teman tadi. Kita bisa mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik, terus seperti misalnya tadi tidak membuli, tidak sopan dan santun terhadap orang yang lebih tua. Lalu kita juga bisa menanamkan nilai-nilai atau norma dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat itu secara real di dalam kelas. Misalnya kita mencontohkan kepada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, seperti itu Bapak. Baik. Terima kasih Ibu Ratu atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, bagaimana cara kita mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya dengan cara apa? Yang pertama pastinya dengan cara mengenalkan, kemudian melestarikan dan mengembangkan local wisdom. Tadi sudah disinggung kearifan lokal, budaya daerah sebagai aset daerah kita dan ciri khas daerah. Misalnya adat istiadat, ya dikenalkan. Oh ini loh adat istiadat kita. Nah, di Kota Bumi mungkin adalah ada misalnya Bujang Gadis dan sebagainya. Kemudian budaya-budaya yang ada di Kota Bumi. Lalu ada kesenian-kesenian daerah yang ada yang muncul di Kota Bumi. Termasuk bahasa daerah Lampung, ya tata krama dan etika bermasyarakat. Ini barangkali ya yang bisa kita wujudkan. Aku kemudiannya yang ini, yang kodrat alam itu malah di. Iya, Ibu Ratu. Oke, baik.
Selanjutnya, nah ini pertanyaan berikutnya, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Singkat saja ya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Putu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Sudah terdengar Bapak? Ya, silakan Ibu. Ya, kalau dalam pertanyaan di sini adalah mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau saya mengartikan kodrat alam itu adalah sebagai karakter dari si siswa, dari si anak itu sendiri. Jadi lebih kepada si soft skill dari anak itu sendiri. Jadi anak itu kan punya karakternya masing-masing. Lalu untuk kodrat zaman itu adalah tentang bagaimana bahwa pendidikan ini berubah mengikuti zaman, waktu yang selalu berubah-berubah nih. Waktu ini kan banyak ya, kita sudah tahu sendiri bahwa teknologi pun sudah mulai berubah. Jadi menurut saya pendidikan memang harus mempertimbangkan karakter dari siswa karena kita memiliki kurang lebih 36 siswa dengan karakter yang berbeda-beda. Tidak bisa memaksakan dalam satu metode untuk siswa A dan semua siswa gitu ya. Harus kita perhatikan bahwa mereka punya karakternya masing-masing, cara belajar yang berbeda, sehingga treatment-nya pun berbeda. Itu yang diharapkan nih pada pendidikan yang sekarang ini. Lalu pastinya untuk kodrat zaman yang sekarang ini ya, kita nggak bisa lagi menggunakan metode lama. Kita harus tetap berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang nantinya kita mengharapkan anak-anak juga dapat mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Itu menurut saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Putu. Ya, betul. Ya, kodrat alam itu berarti hal-hal yang menyangkut tentang kepribadian, ya, menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pribadi seorang murid, ya, tumbuh kembangnya atau latar belakang murid, ya, di mana latar belakang murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, setiap manusia itu kan unik ya Bapak Ibu ya. Dan sebagai pendidik tentunya kita harus memiliki treatment juga yang berbeda-beda. Ya kan? Seperti itu. Kemudian tadi dijelaskan ada kodrat zaman, betul sekali. Zaman berubah, maka metodenya pun tentunya berubah gitu ya. Tidak melulu metode ceramah, ada banyak sekali metode yang bisa gunakan untuk memberikan pemahaman kepada siswa, untuk mendekatkan anak pada materi kita, salah satunya mungkin dengan media pembelajaran ya, seperti video dan lain sebagainya, atau misalnya ice breaking, atau juga Bapak Ibu mungkin ada game-game ya, quiz dan Kahoot atau quizzes dan lain-lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, berikan saya waktu 2 menit. Bapak Ibu silakan berpikir ya. Selanjutnya nih, masih pertanyaan yang berikutnya, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, sampai dengan pertanyaan ini ya. Saya minta waktu 2 menit Bapak Ibu ya.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, terakhir tadi ada Bu Putu ya, menjelaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu adalah faktor internal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, ya. Lalu ada faktor kemudian ada kodrat zaman yang mempengaruhi kondisi murid atau anak secara eksternal, seperti itu ya. Baik, di sini ada Bu Diana. Silakan Bu Diana. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut saya, sangat penting untuk mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman bagi anak-anak kita. Kodrat alam itu kan yang memang ada di dalam tubuh anak-anak kita secara alami, seperti bakat, kebiasaan termasuk juga dengan gaya belajar anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk kodrat zaman adalah pembiasaan baru, ya, pembiasaan baru yang digabungkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti saat sekarang. Nah, kenapa kita mesti mempertimbangkan kedua kodrat tersebut? Karena kalau kita hanya memakai kodrat alam di dalam pembelajaran, otomatis anak-anak itu seperti merasa tidak ada perubahan. Meskipun kita berganti kurikulum 2 kali, 3 kali, tetap saja sama seperti itu. Nah, tapi untuk memberikan perubahan termasuk dalam gaya belajar, mestinya kita memadukannya dengan kodrat zaman. Seperti misalnya, di saat guru membawa media, menggunakan laptop, menggunakan proyektor, itu sudah menggunakan kodrat zaman, sudah memasukkan dan menggabungkan kodrat zaman di dalam pembelajaran. Nah, tentu saja apabila anak kita sudah tertarik dengan berbagai media yang mungkin sebelumnya tidak mereka ketahui, tidak pernah melihat sebelumnya, harapan kita adalah anak-anak juga akan semakin bersemangat tentunya untuk mengikuti pembelajaran yang pada akhirnya adalah akan dihasilkan hasil pembelajar yang baik, seperti itu. Jadi, mengapa perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman adalah untuk menyeimbangkan pengetahuan dasar termasuk bakat dan minat siswa dengan teknologi yang sekarang sudah kita adaptasi di dalam kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Demikian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya Bu Diana. Oke, langsung ya ke Ibu Aang. Masih pertanyaan yang sama ya Bapak Ibu ya. Nanti kemudian setelah Bu Aang, pertanyaan terakhir nih, apa relevansinya? Bu Aang dulu, silakan Bu Aang. Anggraini. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Ibu Putu ya. Kalau pendidikan anak itu berhubungan dengan karakter anak ya, karakter anak. Contohnya di sini yang ingin saya bahas adalah kejujuran, Pak. Jadi sifat anak yang jujur itu bisa kita lihat ketika kita contohnya di sifat saya, Pak ya, ada namanya kantin kejujuran, Pak. Jadi di situ kita bisa melihat anak itu sifatnya bagaimana, dia bisa jujur apa enggak dalam membelanjakan uangnya, dia mau bayar apa enggak, kembaliannya bisa sesuai dengan apa yang dia beli apa enggak. Nah, jadi bisa menuntun mereka untuk sifat yang tadinya kita sukanya iseng, nggak mau bayar, jadi bisa, oh jadi saya harus membayar dengan uang yang berapa, nanti kembali juga berapa. Jadi mereka harus tahu, oh ya, jadi sifat saya itu seperti apa gitu, Pak. Jadi kita harus menuntun mereka dengan contoh seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Anggraini penjelasannya. Ya, mungkin cukup ya Bapak Ibu pembahasan untuk kodrat alam dan kodrat zaman seperti Bapak Ibu sudah sangat menguasai.
Sekarang pertanyaan yang terakhir, yang kelima, sebelum kita menginjak ke sesi diskusi dan tanya jawab, ya. Apa relevansi pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Sedikit penjelasan Bapak Ibu, pendidikan yang berhamba pada anak itu berarti pendidikan yang berpusat pada murid. Ya, jangan diartikan yang lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi pendidikan menurut KHD, pemikiran KHD adalah pendidikan yang berhamba pada anak, di sini pendidikan yang berpusat, berorientasi pada anak didik kita, seperti itu. Silakan, ada yang ingin menjawab, Ibu Fauziah? Ya baik Pak. Jadi kalau menurut saya relevansinya adalah kita harus menggali, kalau tadi berpusat pada anak, benar harus memikirkan minat anak ya Pak ya. Jadi menurut saya di sini kita penting sekali untuk relevansinya dengan Ki Hajar Dewantara adalah kita harus menggali potensi anak didik. Jadi kita mendidik mereka, membimbing mereka itu dengan melihat potensi yang ada pada siswa-siswi kita gitu. Begitu aja Pak. Kalau menurut saya begitu. Ya, terima kasih Ibu Fauziah atas penjelasannya. Langsung ke Ibu Diana ya. Terakhir Ibu Putu sebelum kita diskusi. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Ibu yang tadi mengenai relevansinya. Saya hanya menambahkan, menurut saya, pendidikan yang berhamba pada anak itu konsepnya adalah kembali ke awal, bahwa pendidikan itu artinya tuntunan, seperti itu. Apabila kita menuntun, kita itu hanya mengarahkan anak. Seperti apa kita mengarahkan anak? Kalau saya secara praktek langsungnya seperti ini. Apabila kita memberikan pembiasaan-pembiasaan baik, seperti misalnya maaf, tolong, dan sebagainya. Nah, misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas di rumah. Nah, kita tidak berlangsung marah ataupun apa. Tapi kita biasakan seperti ini misalnya. Tolong bantu ibu supaya kamu mendapatkan nilai yang bagus. Kalau kamu nggak mau bantu ibu, maka kamu nggak akan mendapatkan nilai. Kasihan kita, kalau saya kaitkan ke orang tua Bapak. Jadi saya seperti itu, saya katakan tolong bantu ibu supaya orang tua kalian di rumah nanti senang. Seperti itu. Jadi saya ini ya seperti itu, kita merendah di hadapan anak didik kita, seperti itu. Kemudian lagi misalnya kalau kita mau meminta anak mengambilkan sesuatu, maka di awal kalimat saya akan bilang tolong ibu, seperti itu. Jadi mereka itu melakukannya bukan merasa diperintah, tetapi mereka melakukannya merasa mereka menolong saya. Dan sayalah di situ yang maksudnya dalam posisi yang lemah. Justru saya membuat mereka yang ada di posisi sebagai penolong saya, dan seperti itu. Jadi mereka tidak merasa kalau saya sedang memerintah, mereka tidak merasa saya sedang kecewa dengan nilai yang tidak baik, seperti itu. Tapi mereka merasa mereka sedang membantu saya. Seperti itu Bapak, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diana tambahannya. Pendidikan yang berhamba pada anak berarti menurut Ibu juga memberikan edukasi ya. Terutama ada 3 kata ya yang memang sakti ya yang harus kita ucapkan. Ya. Ada kata maaf, tolong, dan izin atau permisi, seperti itu. Terima kasih ujungnya. Iya, terima kasih. Intinya memposisikan diri itu sebagai di bawah anak, seperti itu Pak, dengan kata-kata pasti. Iya, tapi bukan berarti kita rendah diri ya Bapak Ibu ya. Tidak Pak, karena anak itu tenang kalau kita tolong ya anak ya, Ibu tolong ambilkan buku yang di sana. Rebutan ngambilnya, tapi kalau coba ambilkan buku itu, anak-anak itu pasti takut. Nah, seperti itu Bapak. Ya, betul. Terima kasih. Bukan berarti merendahkan diri, ya itu maksudnya. Tidak. Tapi memberikan edukasi pembelajaran bahwa memakai kata-kata itu termasuk dalam pembiasaan kegiatan yang perbuatan baik, seperti itu. Pastinya kita yang mencontohkan dulu sama anak kan Pak. Betul. Iya. Baik, terima kasih Bu Diana tambahannya. Terakhir ini ada Ibu Putu, silakan Ibu.
Ada tambahan Bu Ibu Putu? Iya, maaf. Ternyata masih di mute. Oke, baik. Untuk pendidikan yang berhamba pada anak, tadi Bapak juga sudah menyatakan bahwa pendidikan itu berpusat pada anak. Sebagai salah satu contoh, sama dengan seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwasanya misalkan Bapak Ibu saat ini mendapatkan pelatihan metode mengajar yang sebenarnya pernah sukses gitu ya dengan siswa di sekolah lain. Tapi pada saat Bapak Ibu harus menerapkannya di sekolah, itu harus juga memperhatikan bahwasanya apakah metode ini cocok untuk diterapkan di sekolah. Jadi benar-benar bahwa pendidikan itu tidak hanya memaksakan kehendak dari guru, tetapi juga harus memperhatikan bahwa siswa-siswa kita itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, minat yang berbeda, sehingga kita juga harus bisa membuat pembelajaran itu sesuai dengan karakter mereka. Itu yang saya artikan seperti itu ya Pak. Walaupun dalam pengertiannya gini, saat ini yang saya lihat kan pendidikan kita sebagai pendidik gitu ya maksudnya, karena berpusat banyak yang menyalah artikan gitu. Malah siswa itu sebagai lebih tinggi gitu ya, lebih kayaknya dewa gitu. Padahal sebenarnya ini salah mempersepsi lah gitu ya. Iya betul, karena saat ini lihatlah karakter siswa-siswa saat ini dengan karakter siswa-siswa zaman dulu yang kayaknya kita dengan pendidik itu sangat hormat seperti itu ya. Tapi untuk karakter siswa yang karena memang adanya zaman yang berubah juga, mereka juga punya karakter yang beda. Jadi dengan adanya pelatihan ini nantinya mudah-mudahan kita juga bisa merubah mindset nih siswa-siswa kita atau karakter anak Gen Z saat ini gitu ya, yang nantinya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, seru sekali ya. Ini pertanyaan pemantik, tapi sudah masuk ke ranah diskusi ya. Nah, berarti nanti untuk diskusi kita akan barangkali 10 menit ya setelah ini ya, kita diskusi 10-15 menit seperti itu ya. Bapak Ibu semuanya, pendidikan yang berhamba pada murid, tadi sudah dijelaskan, berarti pendidikan yang berorientasi atau berpusat pada murid. Di mana kita sebagai pendidik itu menempatkan anak didik atau peserta didik kita itu sebagai sebuah subjek. Bukan lagi objek atau sasaran kita, tapi sebagai sebuah subjek. Kita berusaha untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid. Itu juga pendidikan yang berhamba pada murid. Mendorong siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran itu juga termasuk pendidikan yang berhamba pada murid. Ya. Dan tadi menurut perspektif Bapak Ibu juga itu semuanya sudah benar ya. Hanya mungkin kita kembangkan. Bukan berarti pendidikan yang berhamba pada anak bukan berarti merendahkan diri kita ya. Tapi justru kita memberikan pelayanan prima lah kepada siswa kita, memfasilitasi, kita sebagai fasilitator murid kita. Kita berusaha untuk menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Itu adalah pendidikan yang berhamba pada murid. Oke, supaya lebih asik lagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kita masuk ke sesi diskusi, ya, di mana sesi diskusi ini Bapak Ibu akan berdialog, ya, untuk mengkonfirmasi perspektif setiap rekan sejawat yang ada di sini dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Nanti Bapak Ibu ya silakan, tadi mungkin sudah ada yang menyimak jawaban A, jawaban B, silakan lakukan konfirmasi atau berikan pertanyaan ya. Kemudian nanti Bapak Ibu saling berdiskusi satu sama lain. Ya. Saya akan memfasilitasi Bapak Ibu di sini. Waktunya mungkin 10 menit saja Bapak Ibu ya, karena tadi sudah banyak sekali disampaikan, sudah termasuk ke ranah diskusi. Betul begitu Bapak Ibu ya? Betul ya? Iya Pak. Iya betul Pak. Oke. Baik.
Ya, sekarang silakan Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan ke semuanya yang ada di sini, rekan secara umum, atau mungkin secara personal, sehingga nanti dijawab atau dikonfirmasi oleh calon guru penggerak yang ada di sini. Silakan. Ya, Bu Ratu. Silakan Bu Ratu. Konfirmasi Assalamualaikum pertanyaan ke Bapak. siapa? Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Tadi saya dengar Bu Dian, untuk Bu Dian. Ya. Dian Oktaria. Ya. Oke, dia tadi bercerita tentang kodrat zaman. Kata Ibu Dian tadi, kita harus menggunakan alat-alat yang sesuai dengan zaman sekarang agar tertarik dan anak itu semangat gitu dalam belajar seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk teman-teman guru yang misalnya terkendala seperti itu, misalnya dia di tempat yang sinyalnya kurang atau dia tidak memiliki laptop seperti itu. Demikian pertanyaan untuk Bu Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, mungkin ini pertanyaan langsung ke Bu Dian ya. Bagaimana Bu Dian ya menyiapkan gitu ya kebutuhan peserta didik yang terbatas nih Bu Dian, mungkin apa yang Bu Dian lakukan selain mungkin tadi menggunakan video pembelajaran mungkin atau menggunakan proyektor secara visual sehingga anak murid itu lebih senang, lebih bahagia gitu ya. Nah, bagaimana nih, mungkin ada pengalaman pribadi dari Ibu? Ya, terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya kepada saya. Ya, sebenarnya apa yang Ibu tanyakan itu sudah menjadi masalah yang memang di mana-mana ya, Bu ya. Kecuali untuk sekolah-sekolah IT, sekolah-sekolah yang memang punya fasilitas yang lengkap seperti itu. Termasuk di daerah saya itu sinyal pun susah. Nah, tetapi saya menjawab pertanyaan Ibu, gimana caranya supaya mengganti yang kita bilang kodrat zaman tadi supaya tetap ada. Seperti itu kan ya, Bu ya? Nah, ya. Kalau seperti itu, solusi dari saya pribadi nih, semua itu kan bisa kita ganti, ada alat gantinya, seperti itu, Bu. Misalkan, kalau kita terlalu sinyal untuk proyektor, sinyal untuk laptop, misalnya itu terlalu kenceng, nggak bisa. Mungkin kita bisa ambilkan video rekamannya saja, rekaman lagunya saja, misalnya untuk pembelajaran yang lagu. Nah, kalau untuk misalnya tadi, misalnya kita ambil pelajaran ya, supaya gampang ya, supaya spesifik. Misalnya membelajarkan tentang alam. Di situ kan misalnya tentang pantai, ya Bu ya. Nah, di situ kita pakai pantai. Sementara video itu tidak bisa muter karena sinyal lelet atau apa. Maka kalau solusinya, kita print aja gambar pantainya di rumah. Nah, misalnya. Atau ada lagi, selain itu, gimana ya Bu, kalau dibilang yang lain, misalnya pelajaran yang lain. Kalau kata Pak Fasil, bagaimana pengalaman pribadi saya? Saya cerita sedikit. Waktu saya PPG Ibu tahun 2019 itu, saya dari pihak dosen pun tidak ada yang mengajarkan kami bagaimana kalau ada kendala dan sebagainya. Mereka taunya kami praktek UKIN seperti itu. Nah, saya berpikir kalau mati lampu atau lampu itu memang sengaja dimatikan, bagaimana saya untuk UKIN kan seperti itu. Nah, akhirnya saya buat sendiri Ibu medianya. Waktu itu saya medianya pembelajarnya tentang jam. Nah, jadi karena saya nggak bisa putarkan video tentang menunjukkan jam, maka saya buat dari karton seperti itu. Nah, tentu saja di saat UKIN itu untuk jaga-jaga seperti itu. Siapa tahu mati lampu atau kita lagi memang diuji kan gimana solusi gitu kalau ada keadaan darurat. Nah, seperti itu Ibu. Tetapi kalau kita bisa bilang gimana kalau sinyal selalu lelet. Nah, pasti kalau semua itu kejadian itu berulang, pasti kita sebagai guru sudah punya
cara lagi kalau itu berulang dan berulang. Pasti kita pilih media yang paling dekat dengan materi yang tidak menggunakan listrik ataupun sinyal. Seperti itu, Ibu. Tapi saya yakin guru-guru ini sangat-sangat pandai lah ya mengganti media yang tadinya elektronik menjadi tidak hanya berupa gambar tempel dan sebagainya. Kalau saya pun seperti itu, Bu. Saya kemarin saya print aja itu gambar-gambarnya suku Baduy, Papua, apalah itu budaya mereka saya print saja. Nah, jadi kan kalau yang di buku cetak itu kecil-kecil, nggak terlihat, buram. Nah, kalau itu saya ambilkan aja, Bu. Saya ambil, saya unduh, saya print seperti itu. Karena mau dilihat juga sama kepala sekolah, ibu ganti medianya pakai apa gitu. Jadi saya harus print itu, seperti itu, Bu. Tapi ya itu tadi, itu kan seandainya keadaan darurat ya Ibu gitu. Nah, tapi kalau tidak darurat kita pasti sudah pandai. Kita kan sudah baca RPP-nya duluan atau modulnya sudah kita baca duluan. Jadi kita sudah bisa berpikir bagaimana mengganti media pembelajaran yang memang tidak membutuhkan sinyal terlalu banyak seperti itu, Ibu. Kalau untuk waktu pelajaran tarian daerah, nah kalau itu masih bisa dibantu dari bawa salon kecil aja, Bu. Kalau saya cuma salon kecil sama HP aja seperti itu. Yang kendala benar itu kalau dia video, kalau di sekolah saya sinyalnya lelet banget nggak bisa muter. Tapi kalau untuk audio saja masih bisa seperti itu, Bu. Kita Baik, intinya terima kita kasih. ganti dengan media yang tidak menggunakan Lain sinyal ya. seperti itu, Oke, Bu. baik. Makasih Terima kasih, Bu Bapak. Diana jawabannya. Ya. Pak Muhammad Mujib ingin menambahkan? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ini berdasarkan pengalaman Pak ya. Ya. Dari kodrat zaman, jelas kodrat zaman ini perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Apalagi zaman seperti ini saya alami Pak. Ini kembali pengalaman dari pengalaman saya. Di SMP 3 kemarin, tema terakhir yaitu kearifan lokal, saya mengambil tema permainan tradisional, Pak. Ternyata permainan tradisional ini tidak bisa berjalan berjalan sesuai harapan. Karena apa? Karena zaman mereka ini bukan permainan seperti itu. Tapi mereka itu bermainan HP, handphone. Nah, akhirnya di situ saya rubah. Pola pembelajaran saya rubah. Kebetulan materi yang saya sampaikan ke anak itu berkaitan pencemaran lingkungan, Pak. Jadi anak-anak, nah sebelum saya menyampaikan ke anak-anak, saya sampaikan dulu ke pimpinan. Bu, besok anak kelas 7A izin membawa HP. Jadi anak-anak saya minta suruh membawa HP, Pak. Nah, buku pegangan kami kan buku Erlangga, di situ ada barcode-nya yang di-scan dengan HP, itu bisa muncul video. Ternyata anak asik. Nah, namun HP tersebut pada saat pertama anak tersebut masuk, itu kami sudah siapkan kardus untuk sementara kardus. Ya. Jadi HP itu dititipkan ke guru piket, Pak. Pas pembelajaran IPS, baru HP itu tersebut dibagikan ke siswa. Nah ini kita mengikuti ya kodrat zaman itu tadi. Ternyata anak-anak memang asik dengan membawa HP, belajar membawa HP, browsing di Google itu juga mereka asik. Nah ternyata seperti ini yang dimaukan anak, cara belajarnya. Terus yang kedua berkaitan dengan kodrat zaman, yang saat ini anak itu banyak yang memiliki Android, bahkan Androidnya itu lebih bagus dari gurunya mungkin. Itu tugas pemotretan, anak itu sering selfie. Coba jangan selfie saja, coba foto pencemaran lingkungan. Mana pencemaran lingkungan udara, mana yang tanah, mana yang air. Besoknya ya
foto tersebut dikirim ke WA gurunya, Pak, ke saya, dan dipresentasikan. Nah, saya sampaikan dengan ke anak itu dengan menggunakan proyektor. Anak tertarik, Pak. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan kodrat zaman itu tadi. Kita mengikuti perkembangan anak ini, zaman anak. Kodrat alamnya di situ ternyata karakter anak ini memang sudah cenderung ke teknologi. Tidak lagi bisa pembelajaran itu ceramah saja ternyata. Memang kita harus mengikuti kodrat zaman itu tadi. Cuman caranya seperti itu. Kalau kami, anak yang membawa HP, sebelum anak diperintah, kita laporan dengan pimpinan, kita siapkan tempat untuk menampung HP anak. Nah itu. Kalau misalkan terkendala sinyal, ya anak kadang tidak memiliki paket, ya terpaksa gurunya teteringkan ya supaya anak tersebut bisa belajar dengan baik. Ya, terima kasih Pak Muhammad Mujib tambahannya. Kita ke Bu Anggraini ya. Ya Pak, saya hanya menambahkan aja Pak ya, mungkin contoh yang teknologi Pak, misalnya dengan benda yang ada di sekitar kita, misalnya kertas ya Pak ya. Nah, mungkin dengan kertas itu kita bisa menggunakan cara bermain, menyebutkan, mungkin kalau di mapel saya menyebutkan perangkat komputer ya, ada mungkin hard disk dan sebagainya. Lah mereka berebutan untuk menempelkan ke dinding, menempelkan ke whiteboard itu perangkat-perangkat yang ada. Jadi nggak perlu dengan sinyal ataupun kendala mereka bisa melakukan itu Pak. Jadi pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Terima kasih Pak. Baik, ya terima kasih Bu Anggraini tambahannya. Bu Putu, singkat ya Bu Putu. Bu Putu, silakan di unmute dulu. Ya Pak, tadi kalau saya sebenarnya ingin membuat pertanyaan baru, jadi belum mendakapi dulu Pak. Oke. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya tadi ya dengan jawaban-jawabannya. Betul sekali, memang tidak semua daerah itu terjangkau internet, dan ini memang jadi kendala dan tantangan kita sebagai pendidik di tengah arus teknologi yang semakin menggurita, Bapak Ibu ya. Di sini kita sebagai pendidik dibutuhkan kreativitas, inovasi, bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran tanpa mengurangi makna pembelajaran itu sendiri ya. Sebagai guru kita tidak membatasi diri kita ya. Tidak ada handphone nih, nggak ada proyektor, nggak ada laptop, sehingga kita menurun semangatnya untuk mengajar. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu punya banyak sekali ide-ide, gagasan yang kreatif yang bisa membuat anak itu belajar menjadi menyenangkan. Ya, tidak harus menggunakan teknologi. Ya, teknologi bukan satu-satunya jalan Bapak Ibu untuk memberikan pembelajaran, ya itu media saja. Saya yakin Bapak Ibu punya jurus jitu lain, ya, dan itu berasal dari dalam diri Bapak Ibu semuanya. Oke, Bu Putu membuka pertanyaan lagi. Silakan Bu Putu. Masih ada waktu ya Pak ya? Ya, sebetulnya sudah habis, cuman tidak apa-apa ya. Ini kelihatannya masih banyak yang semangat. Aduh. Oke, nanti singkat saja jawaban-jawabannya kalau ada teman-teman yang memberikan jawaban. Silakan Bu Putu. Iya, sebenarnya ini orang lah ya, mungkin penjawab. Silakan. Sebenarnya ini adalah satu kasus gitu ya Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian semua gitu ya, tentang beberapa kasus antara guru dengan siswa yang berkaitan juga dengan sosial budaya pastinya. Kita pernah mendengar satu kasus di mana seorang guru memukul siswa untuk sholat gitu ya.
jalankan sholat, tapi malah dilaporkan dan mendapatkan hukuman percobaan 1 tahun. Nah, bagaimana Bapak Ibu menanggapi nih fenomena seperti ini, di mana kita dituntut untuk ya tadi berpusat pada siswa. Lalu tadi juga sempat Pak Fasilitator juga mengatakan jangan sampai merendah gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu mengenai kasus seperti ini? Begitu aja Bapak. Oke, terima kasih Ibu Putu. Pertanyaannya langsung ditanggapi oleh Bu Diana. Singkat saja Bu Diana. Iya Pak. Silakan. Ya Bu, kalau menyikapi kasus yang Ibu sampaikan tadi, menurut saya itu penyebabnya adalah komunikasi. Komunikasi yang terlalu kaku antara guru dan siswa, seperti itu. Kemudian lagi di atasnya komunikasi guru dan siswa, disitulah peran kepala sekolah, dan juga kalau untuk SMP atau SMA yaitu ada guru BK-nya ya, kalau tidak salah. Saya kan mengajar SD ya Bu, saya kurang paham. Tetapi intinya komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Kalau saja komunikasi itu tersendat, maka yang ada adalah kesalahpahaman. Nah, di satu sisi guru yang meminta siswanya untuk sholat, dia menegakkan aturan, dan itu berkaitan dengan agama. Nah, mencari pahala di situ, di samping melaksanakan tugas. Nah, di sisi si anak, karena mungkin komunikasi si guru tadi terlalu kaku, si anak merasa tertekan. Di dalam pikiran anak, mungkin dia berpikir, ini kan kewajiban pribadi saya. Kenapa saya mesti diatur segitu kencengnya gitu? Orang tua saya saja masih memberikan kelonggaran. Nah, itu kan namanya pemikiran di masing-masing individunya. Disitulah posisi kepala sekolah harus berperan. Guru BK-nya berperan. Kalaupun memang tidak terselesaikan, maka ada ketua komite, panggil rapat intern. Bagaimana cara menyikapi kasus yang seperti ini? Dan saya yakin itu tidak hanya 1-2 anak, pasti ada beberapa anak yang seperti itu. Nah, setelah itu komunikasi tidak berjalan. Ya kalau kata menurut saya sih nggak ada solusi. Kalau sudah rapat intern sekolah, kemudian orang tuanya, walinya si anak tadi kita panggil, kita kasih semacam edukasi ya, seperti ini peraturan di sekolah dan ini tidak merugikan Bapak Ibu dan juga si anak. Peraturan ini baik seperti itu. Mau dari kewajibannya, mau dari segi agamanya. Menurut saya Bu Putu itu hanya bukan mengecilkan kasus ya, bukan mengecilkan masalah. Sebenarnya solusinya di komunikasi. Komunikasinya harus baik, komunikasinya harus hangat antara guru dan siswa. Kemudian peran kepala sekolah, peran komite harus benar-benar aktif menjadi fasilitator bagi sekolah dan wali murid. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Iya, terima kasih Bu Diana, sangat membantu ya. Betul sekali, ini peran komunikasi itu memiliki peran strategis ya dalam memecahkan kasus ya yang terjadi. Sebetulnya nggak perlu terjadi kasus ini. Ya, semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalur komunikasi yang persuasif dan efektif ya antara guru, kepala sekolah, termasuk dengan wali murid. Bu Risa, tambahannya boleh? Closing statement mungkin Bu Risa? Singkat saja. Baik Pak, sebenarnya mau kasih tambahan sih tadi, cuma sudah disampaikan oleh Bu Diana. Saya menanggapi sangat setuju Pak, karena poin yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu komunikasi. Bagaimana komunikasi antara guru ke peserta didik, bagaimana komunikasi antara peserta didik itu kepada orang tuanya, bagaimana komunikasi pihak sekolah terhadap murid gitu. Itu dikembalikan lagi kepada komunikasi yang awalnya itu tadi titik permasalahannya. Sangat setuju dengan pendapat Bu Diana Pak, karena kalau misalkan kita di sekolah, saya khususnya di SMK Negeri 3 Pak, ini kan kebanyakan siswa dari SMK instansi yang saya sekarang mengajar, ini siswanya laki-laki semua Pak. Jadi setiap Jumat itu kami
sholat Jumat, Pak. Jadi belum pulang sekolah. Jadi yang laki-lakinya sholat Jumat, yang perempuannya itu rohis. Sebagian daripada siswa itu kan orang Islam semua, beragama Islam. Jadi begitu payahnya, khususnya guru agama itu untuk ngajak anak-anak sholat Jumat, sampai memang ada kasus yang pernah dibilang sama Bu Putu itu ada gitu loh, Pak. Guru yang mengajak sholat itu tadi nggak secara keras gitu, tapi yang memang anaknya itu melawan. Sudah diajak dengan benar gitu loh Pak. Kita sebagai guru, sebagai pendidik ngajak anak-anak dengan niat yang baik, tetapi ditanggapi anak-anak yang seperti ya bermacam-macam karakter itu tadi Pak. Kalau sampai kita dengan memukul ya itu kita nggak bisa sembarangan juga Pak sekarang. Karena ada haknya masing-masing, kita nggak bisa salah ambil jalan, kita yang malah dituntut, yang tadinya kita ingin membimbing malah kita yang dituntut gitu kan. Jadi ya kembali lagi untuk yang kasusnya memukul tadi itu ya memang salah, tetapi kalau sudah dibicarakan, dikomunikasikan secara kekeluargaan, insya Allah ada jalannya. Oke. Gitu, Pak. Ya, Ya. terima kasih. Cukup Bu Risa. Baik, Ya, Pak. luar biasa Bapak Ibu semuanya. Wah, mudah-mudahan sharing pengalaman barusan itu menjadi pembelajaran buat kita ya, untuk mengutamakan, mengedepankan komunikasi yang persuasif, komunikasi yang efektif ya, terutama kepada murid dan juga wali murid. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, saya sebetulnya ingin melanjutkan diskusi, tapi kelihatannya ini sudah overtime juga dan harus ada yang Bapak Ibu isi kembali ya. Jadi kita melangkah ke refleksi dan umpan balik ya. Seru sekali diskusinya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tanpa terasa kita sudah berada di sesi penghujung Bapak Ibu ya. Hampir 1,5 jam lebih kita berdiskusi ya, tanya jawab. Namun sebelum penutup, Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mungkin 2 orang ya, untuk menyampaikan refleksinya di sini secara langsung, sedangkan Bapak Ibu yang lain diharapkan untuk menuliskan refleksi Bapak Ibu di sebuah Padlet yang sudah saya share di kolom chat. Sudah dapat belum Bapak Ibu? Sudah ya? Saya bagikan kolom linknya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu akses dan isi ya, nama dan juga kelas ya, nama Ibu, kelas di atasnya, kemudian baru jawabannya di bawah seperti itu. Nama dan kelas itu yang bold ya Bapak Ibu ya, yang tebal seperti itu, kemudian jawabannya yang paling bawah ya. Saya butuh 2 orang untuk melakukan refleksi terkait dengan 2 pertanyaan ini. Saya akan tampilkan pertanyaannya, Bapak Ibu. Ini dia pertanyaannya. Pertama, bagian mana menurut Bapak Ibu yang paling menarik dari pembelajaran hari ini dan mengapa? Yang kedua, sebagai guru, apa yang akan Bapak Ibu perbaiki atau lakukan setelah mempelajari eksplorasi konsep ini? Ya. Langsung ya, Bapak Ibu ya, silakan. Nanti Bapak Ibu setelah mungkin ditunjuk atau Bapak Ibu nanti berefleksi secara mandiri, tetap nanti mengerjakan juga di sini Bapak Ibu ya. Iya, ini campur kelas 11A, 11B ini campur di sini. Jadi Bapak Ibu silakan nanti tulis kelas 11B gitu, seperti itu ya. Namanya siapa, kemudian kelas berapa. Silakan, adakah Bapak Ibu yang ingin melakukan refleksinya terkait dengan 2 pertanyaan ini? Siapa yang belum pernah berbicara di sini? Sudah semua ya? Ibu
Citra Dewi, saya mohon untuk memberikan refleksinya terkait dengan dua pertanyaan ini. Setelah itu ada Ibu Risa ya. Baik, Bu Citra dulu. Bu Citra. Bu Citra, ada nggak Bu Citra? Iya Pak. Kedengeran nggak Pak? Iya, ya. Bu Citra, silakan. Yang bagian mana? Ya, bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini, Bu? Mengapa? bagian yang diskusi Pak. Bagian diskusi. Mengapa, Bu? Karena yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu dan menjadi lebih lengkap gitu. Lebih detail lagi dari yang kita pahami tadinya, makin berkembang dan semakin bervariasi gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Citra atas refleksinya. Bu Risa, pertanyaan kedua tuh, sebagai guru, apa yang akan Ibu lakukan atau perbaiki setelah mempelajari eksplorasi konsep ini? Baik Pak, sebagai guru apa yang akan saya lakukan setelah mempelajari eksplorasi konsep? Lebih banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, sedikit banyak ilmu yang saya sudah dapatkan di sini. Mungkin selama pengajaran saya selama ini di kelas, banyak yang kurang. Ketika saya bergabung di sini, Pak, bisa membuka wawasan saya lebih lagi. Terutama bisa ketemu dengan Bapak Pasil, ketemu dengan teman-teman calon guru penggerak angkatan 11 ini, bisa menambah wawasan saya. Kemudian bisa juga tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Diana, Bu Putu, ketika kita berdiskusi tadi, banyak yang tadinya saya ini kayak orang ngeblank gitu loh Pak, karena seharian ini saya ngadep laptop dari pagi sampai sore, kemudian ngurus juga yang ada di rumah sakit, balik lagi ngurus anak, sampai sekarang baru pulang ke rumah gitu Pak. Iya. Jadi ya alhamdulillah apa yang disampaikan tadi sama teman-teman bisa insya Allah diterapkan pencerahannya. Ya, mengajar di sekolah ketika ajaran baru. Oke, baik. Jadi Ibu ingin menerapkan ya mindset yang sudah Ibu terima hari ini di pembelajaran berikut nanti ya, di tahun ajaran baru ya. Baik, oke. Bapak Ibu silakan diisi ya. Link Padlet ini semuanya, silakan Bapak Ibu isi. Malam ini diselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu, tidak bisa semuanya saya akomodir untuk memberikan refleksinya secara langsung. Saya berterima kasih atas refleksinya Bapak Ibu, atas refleksi tersebut. Semoga semakin memaknai hasil pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya stop sharing dulu ya. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, atas antusiasmenya yang sangat tinggi, ya, diskusi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Nggak kerasa ya? Atau kerasa nih Bapak Ibu? Mau tepuk tangan Pak, tapi sedang mengisi. Iya. Tidak apa-apa Ibu, kita tepuk tangan virtual aja. Alhamdulillah Bapak Ibu banyak sekali mungkin mendapatkan insight ya, kemudian pengalaman-pengalaman dari rekan sejawat. Pada intinya Bapak Ibu, saat ini terkait dengan materi, memang saat ini yang kita rasakan bahwa kita itu selalu banyak menuntut siswa ya, hingga kita lupa cara menuntun. Kita banyak menuntut siswa untuk menguasai berbagai macam materi. Ya.
bukan menuntun mereka untuk menemukanali potensi terbaik mereka. Kita terkadang lupa bahwa tugas guru sebetulnya adalah mengarahkan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Nah, ini adalah esensi pendidikan yang memerdekakan. Menuntun itu memiliki makna yang sangat luas, sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan jika guru dianalogikan atau dikiaskan seperti wasit, ya, dalam sepak bola misalnya, maka saat ada pemain, dalam hal ini murid ya, yang melakukan pelanggaran, ya akan diberi peringatan. Ya, komunikasi tadi, komunikasi yang efektif, yang persuasif, ya, tidak langsung mukul gitu ya, seperti itu. Dan jika guru dianalogikan seperti seorang dokter, maka jangan malpraktek nih Bapak Ibu ya, maka kita harus bisa mendiagnosis siswa kita, ya, dan memberikan resep yang tepat agar siswa kita itu menjadi selamat dan bahagia sesuai dengan filosofi KHD yang kita pelajari saat ini. Betul nggak Ibu? Ya, Betul. ini Bapak Ibu semuanya, semoga semakin memantik ya pemikiran reflektif kritis Bapak Ibu semuanya, semangat Bapak Ibu untuk terus melakukan perubahan diri yang diharapkan bisa memiliki dampak yang positif terhadap kualitas pembelajaran Ibu ke depan, terhadap kualitas pembelajaran siswa di sekolah. Ya, terus bergerak, apa Bu? Terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan menggerakkan. Iya, tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu. Kita sudah berada di bagian akhir. Mohon, adakah yang mau memimpin doa pada sesi terakhir kita hari ini? Dan setelah itu akan kita tutup dengan foto bersama. Siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Pak Muhammad Mujib aja. Pak Mujib. Oke, kebetulan nih ya, artinya Mujib artinya adalah dikabulkan. Mudah-mudahan dikabulkan doa kita melalui peran Mujib memimpin doa ya. Silakan Pak Muhammad Mujib. Baiklah, adalah Bapak Fasilitator dan Ibu Guru. Kayaknya Ibu Guru semua nih, bapaknya cuma saya. Iya. Hasilnya nanti refleksinya silakan diisi di Padlet ya Bapak Ibu, bukan di kolom siap. chat. Iya. Lanjut. Baiklah, kita untuk mengakhiri kegiatan kita malam ini, kita sejenak berdoa, semoga kita mendapatkan berkah dari apa yang kita diskusikan malam ini. Kita berdoa masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Monggo Ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Mujib sudah memimpin doa buat kita semuanya. Bapak Ibu, kita foto bersama sebentar ya. Silakan tunjukkan pose terbaik Bapak Ibu, bebas ya. 2 kali Bapak Ibu, nanti saya akan capture. Ayo Bu Citra Dewi, jilbabnya benerin itu, masih mengot. Oke. Kan gabungnya dari HP. Sudah siap Bapak Ibu, saya akan foto. Perhatian Boleh banget, dulu Bapak Ibu nanti yang foto ya, dibantu. Ayo Iya. senyum. Yang belum on cam, silakan on cam dulu. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, posenya, gayanya. Siapa yang mau memimpin gaya? Silakan. Bu Citra. Bu Diana, ayo Bu Diana. Oke, gimana? Oke, Bu Putu begini. Semangat ini aja mau- ya. bukan mau ngajak Semangat. orang ya, Bu ya. Semangat tandanya ya. Netral. Baik. Silakan. 1, sambil senyum dong. 2, Pak Zaidir senyum Pak. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi besok Bapak Ibu ya, di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.